Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to channel Ayo Belajar. Di dalam channel ini kita akan belajar tentang segala sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita. Silahkan, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe ya, untuk mendukung keberadaan channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video berikutnya. Koneksi materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Pembelajaran yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai sebuah keunggulan, bukan memandang sebagai sebuah kekurangan. Sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan yang ada. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Perbedaan deficit based thinking dengan asset based thinking. Nah, kesimpulannya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset-aset yang dimiliki oleh sekolahnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Hubungannya dengan materi modul di 3.2 yaitu agar pemimpin pembelajaran dapat bersinergis dengan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, maka budaya positif yang perlu dilakukan salah satunya adalah budaya positif dalam melakukan kesepakatan kelas. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada lagi pembelajaran yang memberikan hukuman versus hadiah. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, melainkan sebagai manajer. Sehingga bertanya dan membuat kesepakatan kelas, menanyakan harapan dan apa yang perlu diperbaiki, menumbuhkan disiplin dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kaitan dengan modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Guru harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, adalah murid. Guru harus mampu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat mengembangkan dirinya sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, maka murid akan dapat memaksimalkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Kaitan dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pengelola sumber daya dalam pembelajaran, guru harus bisa melayani setiap kebutuhan siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bakat dan minat, kesiapan belajar, maupun profil belajar siswa. Adapun strategi yang digunakan adalah strategi proses, strategi konten, dan strategi produk. Kaitan dengan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan, pengelola sumber daya, yaitu guru, melakukan pengambilan keputusan baik yang sifatnya dilema etika maupun rujukan moral. Pengambilan keputusan yang kita ambil jika berpedoman pada 9 langkah dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwasannya kita sebagai pengelola sumber daya harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya sebagai kekuatan. Fokusnya adalah memaksimalkan dan mengembangkan kelebihan yang kita miliki atau yang dimiliki, menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.